Perdagangan internasional B3. Pernahkah kalian melihat truk bermuatan yang tertutup dan memiliki simbol seperti ini? Simbol tersebut menunjukkan bahwa truk sedang mengangkut B3. Apakah B3 itu? B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Meskipun terdengar menakutkan, jika dikelola dengan baik, B3 memiliki manfaat untuk manusia, seperti untuk kegiatan produksi di industri. Mandat untuk melakukan pengelolaan B3 ini telah diatur dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan B3 wajib dilakukan, salah satunya ketika B3 dimasukkan ke wilayah Indonesia, yaitu dalam kegiatan perdagangan antar negara atau ekspor-impor yang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ekspor-impor B3 antar negara tidak bisa bebas dilakukan begitu saja. Negara-negara yang melakukan ekspor-impor B3 tertentu perlu memenuhi suatu prosedur persetujuan awal yang disebut sebagai Prior Informed Consent atau disingkat PIC. Prosedur PIC merupakan mandat dari Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade. Prosedur ini memberikan persetujuan awal atas perdagangan internasional bahan kimia berbahaya dan pestisida tertentu yang tercantum dalam Lampiran 3 Konvensi Rotterdam. Di Indonesia, bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu ini diatur sebagai B3. Prosedur PIC merupakan bentuk sistem peringatan dini bagi eksportir dan importir B3 agar mempertimbangkan dengan cermat bahaya B3 sebelum mengimpor atau mengekspor. Prosedur PIC mendorong adanya pertukaran informasi antar negara mengenai bahaya B3 agar aman digunakan dan tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Nah, contoh B3 yang diatur dalam Lampiran 3 Konvensi Rotterdam antara lain karbofuran sebagai bahan aktif insektisida, forat sebagai bahan aktif insektisida, khususnya tanaman jagung, kopi, dan kentang. Dekabromo-diphenyl ether atau disingkat DKBDE sebagai penghambat nyala api atau flame retardant pada karpet mobil, kain pelapis jok mobil, dan kain pelapis sun visors. Dan perfluorooktanoic acid atau yang disingkat PFOA yang digunakan dalam busa atau foam pemadam kebakaran untuk kebakaran bahan bakar cair yang mudah terbakar seperti solar dan bensin di SPBU. Hingga tahun 2021, sebanyak 165 negara telah meratifikasi Konvensi Rotterdam. Indonesia sendiri sudah meratifikasinya di tahun 2013. Sekarang, jadi tahu kan perdagangan internasional B3 itu ada prosedurnya? Dengan mematuhi prosedur ini, kita dapat meminimalisir resiko bahaya B3 dan potensi pencemaran B3 ke lingkungan hidup. Mulai sekarang, yuk lebih bijak mengelola B3 agar kesehatan manusia dan lingkungan hidup tetap terjaga.